Dalam video ini, gue bakalan bongkar 3 rahasia yang orang kaya itu sembunyiin dari lu. Orang kaya di luar sana yang membangun kekayaan itu berbeda. Mereka itu punya cara-cara, punya trik-trik, punya teknik rahasia yang kalian di luar sana itu nggak tahu gimana. Gue pun juga baru tahu tentang rahasia-rahasia ini 1-2 tahun belakang. Ketika gue bener-bener kenal, ya gue bener-bener ngobrol sama orang-orang yang punya duit T di sebelah namanya. Gue baru nyadar, oh ternyata ini loh hal-hal yang mereka itu sembunyiin dari kita. Ternyata ini loh mindset-mindset yang mereka itu terapin yang berbeda dengan orang-orang yang miskin. Makanya dalam video ini gue pengen bahas buat kalian. Jadi langsung aja kita masuk ke rahasia yang pertama. Yang pertama itu wealth atau kekayaan itu nggak pernah dibangun secara linear. Kekayaan itu dibangun secara eksponensial. Maksudnya kayak gimana? Ini chart yang kalian lihat sekarang sebelah sini, ini adalah kekayaan bersih dari Elon Musk. Ya, jadi fun fact, Elon Musk ini udah bekerja dari tahun 1995. Ya, pada saat itu dia umur 24. Umur 24 ini dia sangat talented, dia pinter, dia berhasil mendapatkan yang namanya itu $22 juta. Dia pas itu ngebangun software, ya, dan dia jual. Dan dia pas itu, ya, ngebangun yang namanya itu perusahaan, ya, sistem pembayaran yang namanya itu PayPal. PayPal ini dia jual ya ke perusahaan namanya itu eBay ya sebesar $175 juta. Ya, ini kurang lebih di tahun 2000-an kurang lebih. Uang $175 juta ini sama Elon Musk itu dipakai buat bangun yang kita tahu sekarang, yaitu SpaceX. Selama 25 tahun dari tahun 1995 sampai 2020, ya ini 25 tahun. Ya, 25 tahun Elon Musk ini bekerja, kekayaan Elon Musk ini tanda kutip gue bilang cuma $22 miliar. Tapi sekarang kalau kalian Google ya Elon Musk itu kekayaannya $1,23 triliun. Ini dari selisihnya, ini hampir beda 50 kali lipat. Elon Musk itu mendapatkan 95% kekayaan dia 1-5 tahun belakang doang. Jadi selama Elon Musk bekerja, kita ngomong 30 tahun nih. Ini gue bakalan contohnya gambarin ke kalian di sebelah sini. Jadi selama Elon Musk ini bekerja, ya dari pas awal pertama 1995 sampai 2026 sekarang gitu kan. Elon Musk ini mendapatkan ya bekerja sangat keras ya selama 25 tahun pertama. Ya, tapi 25 tahun pertamanya ini cuma menghasilkan 5% dari kekayaan yang Elon Musk ini punya sekarang, which is ya ini $22 juta. Sedangkan sisanya 95% ya dari kekayaan Elon Musk ini didapatkan cuma dalam kurun waktu 5 tahun dari 2020 sampai 2026 sekarang. Jadi $1 triliun itu dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi selama 25 tahun ini Elon Musk kerja 100 jam setiap hari gitu kan. Ini cuma dapat $22 miliar. Dan ini bukan cuma tentang Elon Musk doang. Ya, ini menurut gua adalah data yang nggak semua orang tahu. Nah, 99% dari kalian yang nonton sekarang pasti memikir, atau orang di luar sana itu berpikir kalau kekayaan itu dibangunnya seperti ini. Jadi orang itu menganggap kekayaan itu dibangun secara linear. Ya, ini chart yang linear contohnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, misal ya, ini ada orang di sini. Ya, nama dia itu misal Budi. Budi ini bekerja ya di tahun pertama ya dia dapat uang $100. Di tahun kedua dia dapat uang $200. Nah, ini sini $200 gitu. Di tahun ketiga Budi ini bekerja dia dapat $300 dan seterusnya di tahun keempat dapat $400. Nah, kebanyakan orang itu berpikir bahwa kekayaan itu dibangunnya kayak gini. Ya, orang kaya ya sekarang itu kenapa bisa kaya? Karena mereka itu bekerja sangat lama. Ya, mereka itu mengumpulkan kekayaannya itu sangat lama. Padahal salah. Gue bisa pastikan semua orang kaya yang kalian tahu 90% kekayaannya itu dikumpulkan cuma dalam kurun waktu 5-10 tahun belakang. Ya, jadi kalau misal orang itu bekerja 50 tahun, mungkin 90% kekayaannya itu cuma dikumpulin 5 tahun belakang. 45 tahun dia bekerja, itu ngumpulin 10% doang dari kekayaannya. Gue kasih contoh, ya. Ini orang itu berpikir kayak gini. Ya, cari uang itu kayak gini. Ya, mengumpulkan kekayaan sampai uang itu triliunan, itu kayak gini. Tapi faktanya, cara mengumpulkan kekayaan orang-orang yang kayak Elon Musk, ya, kayak orang-orang terkaya di dunia, di video ini gue juga bakalan bongkar, ya, apa aja, ya, data-datanya. Ini kayak gini. Tahun pertama, kalian kerja, lu dapetin misal $10. Tahun kedua, bekerja, ya dapetnya $15. Ya, berbeda jauh dengan ini gitu. Tahun ketiga lu kerja dapat misal
$25. Jadi nggak kelihatan hasilnya dulu dari awal. Tahun keempat lu bekerja, dapatnya $40 ya. Tahun kelima lu bekerja, ya ini tahun kelima, tiba-tiba lu langsung dapat $1.000 ya. Jadi cara kekayaan dibangun itu seperti ini. Kalau kita jumlahkan, ya ini 1000 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 10. Selama kita ngomong ya 4 tahun pertama, orang ini nggak menghasilkan apa-apa. Tapi 1 tahun terakhir itu yang membuat perbedaan. Dan ini terjadi di semua orang kaya yang gue ketemu. Dan sayangnya mereka itu nggak mau kasih tahu lu tentang hal ini. Atau bahkan mereka itu nggak nyadar ya kekayaan mereka, 99% kekayaan mereka itu dikumpulkan dalam periode-periode tertentu. Ya bukan dalam waktu mereka itu bekerja keras. Karena wealth is not linear. Wealth is always exponential ya. Yang namanya itu linear itu cuma gaji karyawan, ya itu cuma something yang naiknya itu fix gitu. Tapi ketika kita ngomong persenan, ketika kita ngomong yang nama itu exponential growth-nya, kekayaan yang abadi itu dibangun seperti ini, bukan seperti linear. Jadi ini ya merupakan kebohongan pertama yang orang-orang kaya nggak pengen lu tahu. Ya orang kaya itu pengen lu mikir kalau kekayaan itu didapat berdasarkan kerja keras selama puluhan tahun. Karena yang namanya itu kekayaan, ya membangun kekayaan itu nggak pernah menyebar rata. Ya dia itu selalu numpuk dan orang-orang tertentu itu akan selalu mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.